Rumah hantu. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama David19. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah selalu mendukung kami. Karena itulah kami selalu bersemangat untuk melanjutkan video kami. Di penelusuran kali ini, masih dalam agenda Das Pakerisan, kami akan menelusuri Pura Gunung Kawi yang berada di Dusun Penake, Desa Tampak Siring, Kecamatan Tampak Siring, Gianyar, Bali. Seperti apakah itu? Mari ikuti kami. Lanskui. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah berada di depan Pura Gunung Kawi. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam areal pura. Oke teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh, setelah melewati gapura pertama, seperti biasa kami akan mengingatkan teman-teman untuk memperhatikan cara berpakaian sebelum memasuki areal pura. Dan satu lagi, Pura Gunung Kawi ini terletak di lembah Tukat Pakerisan. Jadi kita harus melewati sekitar 300-an anak tangga. Nah, maka dari itu 300 anak tangga, lanskui. Setelah menuruni 300-an anak tangga, teman-teman akan langsung melihat ada ukiran candi yang berada di tebing batu padas. Nah, candi ini merupakan daya tarik utama atau hal yang paling terkenal di Pura Gunung Kawi ini. Nah, candi-candi ini berjumlah 10 dan dibangun di lokasi yang terpisah, tepatnya menghimpit Sungai Pakerisan. Ada 5 buah candi yang dibangun di sisi timur atau sebelah utama Mandala dari Pura Gunung Kawi. Sementara 5 sisanya lagi, ada 4 di belakang saya. Nah, selain Candi Ukir ini, di sebelah barat atau sisi barat Sungai Pakerisan ini juga dibangun pura yang disebut dengan Pura Kawan. Jadi kawan bukan kawan teman ya. Mungkin kawan ini singkatan dari Kauhan atau sebelah barat. Jadi pura yang dibangun di sisi barat dari Pura Gunung Kawi ini. Sementara satu candi lagi berada di lokasi yang terpisah, sebelah tenggara Pura Gunung Kawi. Nah, di manakah candi tersebut? Nanti kita akan telusuri lokasi dari candi terakhir. Menuju ke sisi timur Pura Gunung Kawi, kita harus melewati atau menyeberangi Sungai Pakerisan. Nah, saya ingat suatu hal. Jadi beberapa waktu ini saya sempat bertanya kepada teman saya, sekaligus guru bagi saya karena telah berbagi banyak pengetahuan. Jadi saya bertanya kepada dia, kira-kira kenapa sih sungai ini dinamakan Pakerisan? Nah, jadi menurut dia, Pakerisan itu berasal dari kata keris. Nah, teman-teman sudah tahu sendiri bukan kalau keris ini merupakan senjata atau pedang yang berasal dari Indonesia. Bukan hanya sebagai senjata, namun keris ini merupakan simbol dari harga diri atau identitas diri dari seorang laki-laki, atau bisa dibilang sebagai simbol jati diri. Nah, jadi dia mengatakan kalau mungkin
Nama Pakerisan atau keris ini diambil karena di sungai ini memang betul terdapat banyak sekali situs-situs peninggalan pengaruh atau perkembangan agama di Bali. Jadi layaknya sebuah jati diri. Di sepanjang sungai Pakerisan ini atau Das Pakerisan, pura-pura yang telah dibangun memang memiliki sejarah besar tentang perkembangan agama atau kebudayaan di Bali. Jadi kesimpulannya adalah keris ini merupakan atau sungai ini tidak hanya sebagai sumber air, namun merupakan simbol jati diri dari sejarah atau kebudayaan yang berkembang di Bali. Nah, itu menurut dia. Tapi ini hanya sisi kecil tentang sejarah Bali, karena tentu saja Bali memiliki sejarah yang sangat besar di seluruh pulau. Ada banyak sekali pura, adat istiadat yang sangat menarik untuk dikunjungi. Oke, kalau begitu kita lanjut saja menuju ke areal Madya Mandala dari Pulau Gunung Kawi ini. Nah, sebelum kita memasuki Madya Mandala, seperti biasa sekali lagi kami meminta pada teman-teman pastikan bahwa kita atau teman-teman yang mau berkunjung memakai pakaian yang sesuai dengan adat di Bali dan tentu saja tetap beretika dan bersopan santun yang baik. Sedikit tentang Jabapura ya, karena sebelum kita menuju ke Madya Mandala, jadi di Jabapura atau Nista Mandala ini ada beberapa bangunan pura. Yang pasti ada Wantilan. Nah, Wantilan ini sudah pernah saya bahas sebelumnya di episode Tirtempul ya. Nah, kemudian ada juga balai peolahan. Jadi masyarakat biasanya mempersiapkan sarana prasarana baik itu sesajen ataupun makanan di Jabapura ini ketika odalan akan diberlangsungkan. Oke teman-teman, kita langsung saja menuju ke Madya Mandala. Seperti pura-pura yang sudah kita kunjungi atau pura pada umumnya di Bali memiliki konsep Tri Mandala. Ya, demikian pula dengan Pura Gunung Kawi yang kita kunjungi hari ini. Di bagian Madya Mandala ada beberapa bangunan, yaitu ada 2 balai gong, 1 balai lantang, kemudian 1 balai pesandakan, dan ada balai kukul. Di belakang saya adalah candi menuju Kejeruan Pura yang di depannya juga dibangun 2 apit lawang. Sedikit tentang balai gong ya. Jadi teman-teman mungkin sudah tahu ya, di sini adalah tempat di mana iringan tabuh dibunyikan atau musik. Biasanya juga bersamaan dengan dipentaskannya tari-tarian. Nah, tari-tarian atau musik di Bali sebenarnya dibagi menjadi 2. Jadi yang pertama adalah tari-tarian hiburan. Nah, tarian-tarian ini selain di pura juga dipentaskan di beberapa tempat. Selain untuk hiburan masyarakat juga musik atau tari-tarian hiburan ini menjadi daya tarik untuk wisatawan yang berkunjung ke Bali. Namun beda halnya dengan musik atau tari-tarian yang dipentaskan di pura, ini merupakan hal yang sakral. Jadi tidak semata-mata untuk hiburan. Tari-tarian atau musik ini biasanya mengiringi berlangsungnya upacara keagamaan di Bali. Pada bagian utama Mandala terdapat beberapa bangunan pura atau pelinggih yang meliputi balai penyucian, ada pula balai catur atau balai pecanangan, kemudian ada balai peselang, dan ada pawedan pinggit yang mencirikan bangunan pura di Das Pakerisan. Kemudian juga ada balai pengaruman. Di bagian jeruan atau utama Mandala ini ada area yang sangat disakralkan sekaligus sangat menarik untuk ditelusuri atau dikunjungi. Untuk teman-teman yang ingin masuk ke dalam, area ini disebut dengan Jero Gede atau Payogan Raja Udayana. Sangat diharapkan untuk teman-teman melepaskan alas kakinya sebelum kita memasuki areal ini. Sekali lagi karena areal ini sangat disakralkan oleh masyarakat setempat. Kalau begitu, mari kita lanskui.
Pada area ini, seluruh struktur bangunan menggunakan batu padas alami. Dan dikatakan kalau ukiran-ukiran ini yang ada di dinding, yang berupa seperti gua, digunakan sebagai tempat yoga atau tempat bermeditasi. Nah, disinilah lokasi 5 candi lainnya, tepatnya di sisi timur dari Sungai Pakerisan. Legenda mengatakan kalau candi-candi ini diukir oleh seorang patih yang sangat sakti bernama Kebo Iwo. Dikatakan pada legenda beliau mengukir candi ini hanya menggunakan kuku jarinya saja. Di balik benar atau tidaknya legenda tersebut, Candi Gunung Kawi ini telah berdiri sejak abad ke-11, diawali pada eranya Raja Marakata dan diakhiri pada era Raja Anak Wungsu. Pada candi yang dibangun di sisi paling utara, terdapat tulisan kuadrat Kediri yang bersuarakan Haji Lumahing Jalu, yang berarti raja yang didharmakan atau dicandikan di sini, di Jalu, atau nama lain dari Sungai Pakerisan. Nah, jadi diindikasikan kalau candi ini memang didedikasikan kepada Raja Udayana atau tempat pemujaan Raja Udayana oleh keluarga atau keturunan beliau. Kemudian 4 candi lainnya yang berada di sisi barat atau di Purokawan ini diperkirakan ini mungkin didedikasikan atau sebuah pedarman untuk para selir dan keturunan dari Raja Udayana. Dan 1 candi lagi yang nanti kita akan kunjungi, menurut para arkeolog, candi yang terakhir ini kemungkinan didedikasikan kepada petinggi kerajaan atau mungkin Perdana Menteri atau penasehat kerajaan. Selain candi-candi ukir tersebut, ada banyak ceruk-ceruk atau berupa ruangan atau gua yang berada di sekitaran Puro Gunung Kawi ini. Ceruk-ceruk tersebut dibangun pada dinding batu padas atau tebing padas. Bisa dibayangkan bagaimana pengerjaan dari ceruk-ceruk atau bahkan candi ukir ini pada masanya tanpa adanya alat bantu. Nah, ceruk-ceruk ini dikatakan merupakan tempat yang digunakan orang-orang dulu sebagai lokasi untuk beryoga atau bertapa atau juga bermeditasi. Lokasi candi yang ke-10 sebenarnya berada di atas Puro Gunung Kawi, melewati jalan setapak, melalui persawahan dan juga pepohonan yang sangat rimbun. Suasana di sini sangatlah indah dan asri. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan menuju lokasi dari candi yang terakhir. Nah, di sini juga berlokasi sebuah pura yang disebut dengan Pura Bukit Gundul. Mari langsung saja kita menuju ke dalam. Menuju ke lokasi di mana Candi ke-10 berada atau juga Pura Bukit Gundul ini, teman-teman harus melewati medan yang cukup terjal dan juga di beberapa titik itu cukup licin. Jadi kami harapkan teman-teman untuk berhati-hati dalam melintasi medan menuju ke Pura Bukit Gundul ini. Oh iya, dari orang-orang lokal yang pernah saya dengar, biasanya menuju ujian sekolah, siswa-siswi di daerah sini akan meramaikan Pura Bukit Gundul untuk melakukan persembahyaan bersama dan mendapatkan kunci jawaban.
Bukan ya, tapi mereka bersembahyang bersama untuk memohon kelancaran dan semoga ujian mereka berjalan sesuai dengan harapan. Nah, demikianlah tadi teman-teman penelusuran kita di Puro Gunung Kawi, masih dalam edisi penelusuran Das Pakeresan. Namun, kami belum selesai tentunya karena kita masih punya pasal-pasal untuk disatukan. Nantikan video kami berikutnya. Terima kasih banyak atas atensinya untuk teman-teman hari ini dan kami mohon maaf apabila ada salah tutur kata kami. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua yang sudah senantiasa mengikuti dan selalu mendukung channel kami. Nantikan penutupan Das Pakeresan dalam pasal penyatuan agama di Bali. Kami David 19, salam.